Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Sesuai nama channelnya, saya akan membahas berbagai hal yang terjadi di negara kita, atau mungkin nanti juga di luar negara kita, dengan cara yang lebih dangkal. Kalau mungkin channel lain atau orang lain biasanya membahas itu secara mendalam, sekarang mari kita coba membahas segala sesuatu secara lebih dangkal. Pada video yang pertama ini, sekarang lagi hebohnya kasus ya, ataupun mungkin sensasi di dunia keartisan Indonesia, yaitu tentang dunia tarik suara. Ada apa ya, percekcokan antara artis lama dan artis baru, yaitu Andika Kangen Band dengan pendatang baru di dunia tarik suara yang lebih viral di YouTube, mungkin TikTok, yaitu Triswaka dan Zinedine Zidane. Saya juga tidak terlalu kenal mereka sebenarnya, cuman karena terlalu banyak muncul di beranda saya, di berita, di situs-situs apapun bermunculan, jadi mau tidak mau rasanya perlu juga saya bahas dan berbagi pemikiran saya yang dangkal ini. Jadi kalau saya baca-baca, inti dari cerita atau kasus ini adalah Triswaka dan Zinedine Zidane, saya kira pemain bola ya, ini seperti memparodikan artis-artis Indonesia katanya, mencoba meniru gaya menyanyi, gaya ataupun suara dari artis-artis Indonesia. Dan saya juga tidak asal-asalan membuat video ini, dan saya cek juga video yang uh, mereka parodikan itu. Dan ini menurut pendapat pribadi saya, boleh setuju boleh tidak, menurut saya memang ada unsur mengolok di sana, karena seperti yang kita ketahui, Andika Kangen Band, teman Andika lah ya, punya ciri khas dalam bernyanyi dan suaranya juga khas. Dan mungkin kalau dari dulu sudah sering sih sebenarnya Andika ini diparodikan oleh orang banyak ataupun oleh komedian, biasanya dari wajahnya, kemudian dari suaranya, dan dari gaya dia bernyanyi. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika yang memparodikannya adalah sesama artis yang di bidang yang sama. Itu menurut saya yang menjadi permasalahannya di sini. Kalau mungkin komedian yang memparodikannya, itu akan jadi sesuatu yang biasa karena itu tujuannya untuk melucu. Tapi kalau umpamanya sesama artis di bidang yang sama, akan berbeda artinya. Kenapa? Karena mereka berada di bidang yang sama dan punya etika sendiri yang berkaitan dengan bidang yang mereka geluti. Karena kalau umpama berbeda nih, tidak akan masalah saya yakin. Karena itu sudah terjadi sejak lama. Jadi apalagi Triswaka, Zinedine Zidane ini baru dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan, karena kita akui juga rupanya kedua penyanyi ini sebenarnya punya suara yang bagus. Dan memang tidak boleh asal-asalan. Apalagi saya baca-baca lagi dan saya tonton, ternyata sering juga ataupun ada beberapa video juga mereka memparodikan penyanyi-penyanyi lain yang punya ciri khas yang sangat unik. Misalnya
hewan fals, kemudian ebit GAD yang seperti kita ketahui ketika kita mendengarnya saja kita sudah tahu bahwa ini suara dari kedua penyanyi senior tersebut. Dan ketika diparodikan dan ada unsur mungkin saya sebut bercanda atau mengolok sesama profesi, itu akan berdampak yang berbeda. Apalagi tertawa-tertawa setelah memparodikannya, itu tentunya akan memiliki dampak yang semakin berbeda jika tujuannya hanya untuk memparodikan. Ada tertawanya, itu mungkin yang menjadi semakin membuat geram tidak hanya sang pemilik lagu dan artisnya, tapi juga geram oleh artis-artis lain yang di profesi yang sama. Menurut saya ini satu yang berbahaya bagi artis seperti ini. Karena apa? Sebagai public figure, segala hal itu diperhatikan. Segala sesuatu itu menjadi perhatian netizen atau publik. Jadi kalau mau berbuat sesuatu itu seharusnya dipikir-pikir dulu. Harus lebih teliti ketika ingin membuat konten, dan tentunya menurut saya harus lebih berhati-hati lah yang jelas. Jika ingin membuat konten parodi, cover, kalau parodi mungkin coba yang lain saja. Jangan sesama profesi yang sama atau sama-sama penyanyi misalnya. Coba saja ke hal lain saja, jangan hal seperti itu. Kalau komedian tuh sepertinya punya satu yang lebih bebas, walaupun sekarang mulai terbatas ya. Karena saya lihat komedian pun sudah mulai hati-hati, tidak sebebas dahulu ya. Karena sekarang kita benar-benar dilindungi oleh hukum, apapun itu. Yang namanya pencemaran nama baik, pelecehan, ataupun ya hal-hal seperti itu benar-benar dilindungi. Apalagi kalau jejak digitalnya benar-benar ada yang bisa dijadikan bukti. Jadi kalau teman-teman punya keahlian yang sudah mulai naik daun, berhati-hatilah. Kalau kita mau viral, apalagi sudah viral dan mau lagi viral, kita punya batasan sendiri. Jujur saja, hal ini juga mengecewakan saya karena mereka viral karena karya mereka sebenarnya. Tapi ketika mereka sudah mulai di atas, mereka lupa mengenai etika. Etika itu perlu. Bidang apapun, profesi, kehidupan bermasyarakat, siswa, guru, semuanya, pejabat itu punya etika. Dan kalau etika ini tidak dilaksanakan dalam sebuah profesi, maka yang terjadi adalah ya seperti ini. Lupa. Lupa siapa kita yang sekarang, yang sebelumnya, dan kedepannya itu sangat berbahaya. Walaupun dinikmati, netizen Indonesia itu sangat teramat sangat sensitif. Mereka punya pendapat sendiri, mereka punya keinginan sendiri yang bisa berubah dengan cepat. Yang awalnya ngefans mungkin bisa berubah menghujat hanya karena satu hal. Karena yang dinilai netizen saat ini ataupun warga Indonesia bukan hanya karyanya, tapi sang pemilik karya tersebut, etikanya, attitude-nya, semuanya itu mereka nilai. Jadi kejadian seperti ini mungkin akan jadi pelajaran bukan hanya buat Triswaka dan juga Zinedine Zidane, tapi ini akan menjadi pelajaran siapapun. Berhati-hati dalam membuat sebuah konten yang tentunya akan berdampak terhadap kehidupan kita atau profesi kita, dan tetap mementingkan etika kita sebagai seorang konten kreator. Jadi saya rasa seperti itu pemikiran dangkal saya mengenai kasus ini.
Dan mungkin pada video selanjutnya saya akan membahas satu yang lagi viral juga, yang mudah-mudahan cocok di pemikiran teman-teman. Ya, saya rasa cukup untuk konten pemikir dangkal pada kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan semoga pemikiran dangkal ini diterima oleh teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.